Beberapa tahun yang lalu, pemerintah menyatakan bahwa tidak akan lagi membeli senjata bekas sebagai bagian dari program modernisasi kekuatan pertahanan. Secara tidak langsung mengkritik kebijakan pemerintah sebelumnya yang mengakuisisi senjata bekas seperti 24 F-16CD dari Amerika Serikat dan 36 M109A4 Self-Propelled Howitzer dari Belgia. Pengadaan senjata bekas dinilai tidak efisien karena selain usia pakainya yang sudah lama, juga harus dilakukan modernisasi agar kembali ke status siap operasi. Dalam daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri DRP PLN untuk Kementerian Pertahanan yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada 15 Agustus 2022, pemerintah seolah menjilat ludah sendiri. Sebab terdapat program pengadaan senjata bekas bagi TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang dimintakan persetujuan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP. DRP PLN senilai 9,5 miliar US dollar tersebut merupakan perubahan dari DRP PLN sebelumnya sebesar 2 miliar US dollar yang diterbitkan pada 26 April 2022. TNI Angkatan Laut diusulkan akan mendapatkan senjata bekas yaitu 3 korvet kelas Pohang ex Korea Selatan. Korvet ini mulai berdinas antara 1989 hingga 1993 dan diproduksi sebanyak 14 unit. Sistem penggerak korvet kelas Pohang adalah CODOG dengan 1 gas turbin LM 2500 buatan General Electric dan 2 MTU 12V96 TP82 diesel engine. Indonesia berkecenderungan tidak menyukai pemakaian gas turbin pada kapal perang dan boleh jadi apabila Jakarta jadi membeli korvet yang fire controlnya memakai buatan Marconi itu, maka sistem gas turbin tidak akan digunakan sama sekali. Guna membiayai program kapal perang bekas dari Seoul, Jakarta memerlukan utang melalui mekanisme pinjaman luar negeri atau PLN. 21 juta US dollar adalah nilai utang yang dibutuhkan untuk membawa pulang 3 korvet bekas Angkatan Laut Republik Korea itu ke Indonesia. Sangat mungkin 3 korvet kelas Pohang akan ditransfer ke Indonesia tanpa rudal Harpoon dan hanya mengandalkan meriam Otomelara 7662 Compact. Tidak jelas apa alasan mendesak bagi Indonesia untuk mendatangkan 3 korvet yang mengadopsi Combat Data System Ferranti WSA 423 ini sehingga harus berutang 21 juta US dollar. Senjata bekas yang akan dialokasikan bagi TNI Angkatan Udara adalah Mirage 2000. Sumber pengadaan pesawat tempur bekas ini diperkirakan adalah dari Qatar dan Uni Emirat Arab dengan catatan negara-negara itu bersedia melepas aset mereka. Armada Mirage kedua negara telah dan atau akan segera digantikan oleh Rafale buatan Perancis. Baik Qatar maupun Uni Emirat Arab memang tercatat salah satu pelanggan setia burung besi produksi buatan Dassault Aviation. Qatar pernah mengoperasikan Mirage 2000-5, sedangkan Uni Emirat Arab pernah menerbangkan Mirage 2000-9. Untuk memenuhi ambisi mengimpor pesawat tempur bekas dari Jazirah Arab, Indonesia membutuhkan 734,5 juta US dollar dalam skema PLN. Diperkirakan Jakarta akan mengimpor sekitar 12 Mirage bekas apabila Paris menyetujui penjualan itu. Nilai tersebut belum termasuk kebutuhan rupiah murni untuk membangun fasilitas dukungan logistik di pangkalan TNI Angkatan Udara yang akan menjadi rumah bagi jet Mirage 2000 bekas. Adapun urgensi pembelian pesawat tempur bekas dari Asia Barat Daya tidak jelas. Terlebih usia airframe Mirage 2000 diperkirakan hanya tersisa 10 tahun atau 15 tahun lagi. Suka atau tidak suka pengadaan senjata pada dasarnya adalah sebuah keputusan politik. Rencana akuisisi senjata bekas yaitu korvet kelas Pohang dan jet tempur Mirage 2000 adalah keputusan politik. Seringkali keputusan politik dalam pembelian senjata mengulangi atau meniru keputusan politik yang pernah diambil di masa silam, walaupun keputusan politik di masa silam itu pernah disela oleh para pengambil keputusan politik masa kini. Dampak logistik dan operasional dari keputusan politik untuk membeli senjata bekas biasanya kurang mendapatkan porsi besar dalam pertimbangan pengambilan keputusan politik. Nah, Sobat Militer, berikan pendapat Anda di kolom komentar.